Halo Talavers. Waktu mobil ini keluar, publik otomotif justru agak memalingkan mata ke pendahulunya yang dinilai jauh lebih cakep dan mendingan dibanding city hatchback yang feel-nya benar-benar dibuat untuk negara berkembang. Ya bener sih, tapi emangnya Honda Jazz khususnya yang berkode bodi GK5 ini beneran sempurna? Nyatanya enggak juga. GK5 dari awal juga menuai protes serupa dengan city hatchback sekarang pas baru keluar. Soalnya banyak downgrade-nya. Duh, memangnya separah apa sih sampai dijulitin begitu? Dulu, Jazz GE8 atau Jazz generasi sebelum GK5 ini punya rem belakang cakram, bahkan sampai tipe terendahnya. Tiba-tiba di generasi berikutnya malah di-downgrade jadi tromol. Even buat di varian RS yang jadi flagshipnya sekalipun. Honda. Padahal rivalnya di saat yang bersamaan tetap pakai rem cakram di varian tertingginya. Heran, kok yang di-downgrade malah remnya ya? Keselamatan loh ini. Bukan cuma itu, practically khas mobil Jepang yang ada di generasi sebelumnya berkat tempat penyimpanan yang banyak banget malah diilangin di Jazz GK5 ini. Gak cocok buat kalian-kalian yang demen naro-naro barang di dalam mobil dengan rapi. Oh iya, jangan lupa buat varian facelift-nya justru pakai headlamp multi-reflektor LED yang cahayanya lebih nyebar dibandingkan pre-facelift yang pakai proyektor LED dan bikin cahayanya lebih fokus. Tapi kalau problem-problem ini nyaris nggak ada solusi, masalah ini justru paling gampang. Bukan buat dibenerin ya, tapi buat dicegah biar nggak terjadi. Itu karena sebenarnya transmisi otomatis model CVT ini bukannya rewel, cuma menuntut perhatian yang lebih aja dibanding matic konvensional. Kemungkinan banyak unit-unit yang CVT-nya rada rewel karena di era kemunculan Jazz GK5 transmisi model single gear gitu belum begitu jamak di tanah air. Selain penggunaan banyak yang serampangan karena nggak terbiasa dengan single gear dan bikin beltnya pada brodol, maintenance yang nggak butuh pembiasaan juga turut andil dalam kerusakan transmisinya. Solusinya, ya ganti aja CVT fluidnya sesuai dengan spesifikasi yang dianjurkan Honda di buku servisnya. Itu pun buat jaga-jaga, cepetin aja intervalnya sekitar 20-30 ribu kilometer sekali udah aman kok. Jangan lupa buat pertimbangin running hour mobilnya. Kalau banyak kena macet, tinggal dicepetin lagi aja. Jangan ada yang ngeluh oli CVT-nya mahal ya. Tindakan yang lebih aware itu bisa menyelamatkan duit kalian hingga puluhan juta rupiah saat harus ganti unit transmisi gelondongan gara-gara males ganti oli. Beberapa kondisi juga disebabkan karena valve body di bagian transmisinya gampang kotor sehingga selenoid-selenoidnya gampang terkontaminasi dan bikin maticnya jadi nggak enak. Sebisa mungkin test drive dulu mobilnya sebelum beli. Kalau ada nyentak-nyentak yang aneh, better safe than sorry. Atau ya amannya tinggal beli yang manual kalau masih betah nginjek kopling. Salah satu kelebihan dari Jazz GK5 ini dibanding predesesornya adalah suspensi yang lebih manusiawi. Enggak, yang sebelumnya bukan gubrak sana sini. Tapi GK5 ini sedikit lebih lembut di segala sisi, tapi tetap mempertahankan handling yang tajam khas Honda. Oke, suspensi mungkin jadi poin plus di GK5 walau masih belum cukup memuaskan bagi beberapa orang yang lebih sering naik mobil yang empuk. Tapi itu bukan jaminan kalau suspensinya bebas masalah. Tengokin aja karpet supportnya yang terletak di atas per depan. Bunyi gluduk-gluduk dari suspensi depannya mayoritas disebabkan sama karet yang syukurnya harganya nggak seberapa ini. Tapi ingat, kaki-kaki Honda dari zaman jebot sampai era modern kayak waktu Jazz GK5 ini muncul masih ringkih seperti biasa. Buat Jazz ini masalah datang dari rack steer yang berbasis elektroniknya alias pakai electronic power steering. Seakan-akan bunyi-bunyian tersebut udah jadi instrumen pakem di mobil ini. Yang punya Jazz atau Honda-Honda modern lainnya pasti udah paham.
Dibenerin pun mobilnya bakal tetap ada geluduk-geluduk tipis, alias bawaan mobilnya memang agak berisik di sektor kaki-kaki. Kalau udah parah, cek segera di bengkel spesialis kaki-kaki ya. Loh, kenapa nggak di bengkel resmi? Kerusakan ini kalau di bengkel resmi mayoritas bakal diminta buat ganti segelondongan yang harganya bisa 5 juta rupiah sendiri. Ada beberapa kasus juga yang lumayan bikin panik penggunanya. Terlebih pas lagi buru-buru, beberapa orang mungkin langsung mendiagnosa kalau mobilnya ngadat gara-gara akinya soak. Tapi ternyata problemnya datang dari tombol start-stop yang nggak berfungsi. Waduh, gawat dong kalau nggak berfungsi. Ya gawat lah, tapi gawatnya nggak bikin mobil ini kehilangan value-nya. Tinggal dibersihin sirkuit PCB di balik tombolnya, beres deh. Kalau mobilnya udah nyala, pastikan kalian bisa menikmati tenaga mesin 1500 cc-nya yang punya output maksimal di angka 120 horsepower dengan cara mematikan throttle bodinya bersih. Mobil yang butuh pembersihan di bagian throttle body biasanya nggak bakalan maksimal secara performa. Nah, problemnya adalah part yang fungsinya mengontrol jumlah udara yang mengalir ke ruang bakar ini lumayan sering buat jadi kotor. Solusinya sih gampang, tinggal buka saringan udara dan semprotkan injektor cleaner yang harganya cuma 50 ribuan. Bersih deh. Eits, tapi nyemprotnya jangan pas mesinnya nyala ya. Kalau udah yakin untuk meminang mobil ini, langsung aja siapin dananya. Oke lah, kalau populasi mobil ini ada banyak banget. Tapi ingat, kalau yang pengen punya mobil ini bukan cuma kalian doang. Oh iya, soal harga, mobil ini sebenarnya lumayan tinggi buat tahunnya. Mungkin karena dianggap nggak ada penerusnya kali ya. Beda sama Yaris yang cenderung harganya lebih rendah. Bayangin, di tahun 2019, Jazz tipe RS CVT dijual seharga 286 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2023 ini, harganya masih stabil di angka 250-an juta rupiah. Selisih harga 30 jutaan itu bisa dibilang depresiasi yang kecil banget loh. Terlebih ongkos buat gelindingin mobil ini nggak gitu gede. Tahu kan Honda kelas 1500 cc kecuali Freed itu irit mampus? Jazz ini juga sama. Pajak tahunan juga berkisar di angka 3 jutaan rupiah. Paket komplit buat mobil berdimensi kompak yang penampilannya enak dilihat dan bisa memenuhi semua kebutuhan.